Saudara Partai Amanat Nasional akan mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan menyebut Erick Thohir merupakan sosok yang tepat untuk menjadi calon wakil presiden. Meski belum menetapkan dukungan, PAN sudah memiliki keputusan tentang capres dan cawapres yang akan diusung di pemilu 2024. Keputusan itu merupakan kesepakatan seluruh pengurus partai yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Apakah PAN akan mencalonkan Pak Erick Thohir sebagai cawapres? Iya, kami memang beberapa kesempatan ya pengusulan saudara Erick. Yang lain, ya, yang lain. Koalisi Indonesia ya belum lagi dibicarain. Apakah nanti dari minum kopi ini akan? Saudara, dinamika politik jelang Pilpres semakin menghangat dan malam hari ini, Saudara, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan 6 partai politik pendukung pemerintah ke Istana, membahas soal safari politik yang mulai gencar dilakukan Ketua Umum Parpol, serta mulai muncul nama-nama kandidat bakal calon wakil presiden potensial. Kita akan berbincang bersama dengan Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan dan juga ada Dhanil Anzar Simanjuntak yang merupakan Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Saya langsung ke Pak Edi dulu deh. Pak Edi, ini Pak Zulhas sudah di Jakarta, sudah siap untuk ngopi bareng bersama dengan Presiden. Betul, ada 6 ketua umum partai politik. Ada apa sebenarnya malam hari nanti? Ya memang ini adalah tindak lanjut dari pertemuan yang pernah dilakukan di kantor DPP PAN di bulan Ramadan kemarin. Ketika Pak Zul mengundang Bapak Presiden, mengundang juga sejumlah pimpinan partai politik untuk hadir silaturahim di kantor PAN. Nah, dalam pertemuan tersebut memang ada pembicaraan bahwa Bapak Presiden akan mengumpulkan nanti para ketua-ketua umum parpol setelah Lebaran. Dan itu pada saat Pak Zul menemui Bapak Presiden beberapa hari yang lalu, Pak Zul sempat mengangkatnya kembali agar bisa Pak Presiden boleh mengundang kembali para ketua umum parpol. Dan saya kira inilah bagian dari realisasi dari tindak lanjut pertemuan tersebut. Jadi ini merupakan sebuah tindak lanjut saja dari pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Oke, ini jadi adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Nah, kalau Bung Dhanil berarti Pak Prabowo juga terkonfirmasi hadir ya, termasuk dalam ketua umum partai politik yang akan hadir 6 parpol nanti malam? Kalau Pak Prabowo akan hadir jam 7 nanti, beliau akan bertemu Presiden dengan ketua umum partai yang lain. Ini kan setelah kemarin ada pertemuan di DPP PAN, kemudian disepakati ada banyak pertemuan, konsolidasi, komunikasi, silaturahim dengan ketua-ketua umum partai dengan Pak Jokowi itu ditindaklanjuti terus-menerus. Saya pikir dalam konteks Pak Prabowo ini adalah hal yang baik karena kepentingan kami, kepentingan Pak Prabowo tentu memastikan silaturahim politik bisa terjadi, komunikasi bisa terjalin terus-menerus sampai nanti kemudian kita menemukan kesepakatan yang baik untuk semua. Baik itu terkait dengan banyak kesepakatan politik menjelang Pilpres di 2024 nanti. Oke, saya langsung ke Pak Jayadi deh. Pak Jayadi, ini kan sebelumnya pertemuan ada 5 partai politik nih. Nah, sekarang tambah 1 nih, PDI Perjuangan. Ada apa sih nanti malam? Ya memang kan 6 partai ini selain mendukung Pak Jokowi di pemerintahan sekarang, itu kan punya saling overlapping gitu. Ada kemungkinan saling singgung gitu. Maksud saya dalam arti yang positif soal capres cawapres gitu. Masalahnya adalah di 6 partai ini ada setidaknya 3 capres. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga kan. Terus ada setidaknya 4 atau 5 cawapres. Ada Caimin, ada Sandi, ada Pak Erik, lalu ada nama-nama yang lain ya. Jadi
Jadi kalau misalnya ada wacana seperti yang kemarin itu disebut koalisi besar untuk menyatukan dalam konteks pilpres, maka kalau itu mau serius dilakukan harus ada yang menjadi jembatannya. Nah, yang bisa berfungsi sebagai jembatannya itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai orang yang dihormati oleh semua partai ini. Hmm. Cuma kan dalam konteks kepentingan partai masing-masing itu kan bisa jadi tidak harus satu kan hasilnya itu, tidak harus satu koalisi gitu. Karena kalau mau satu koalisi, yang paling mungkin itu kan berarti menyatukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo sebagai capres-cawapres. Pertanyaannya, mau nggak calonnya Bang Daniel turun jadi cawapres kan gitu. Oke. Padahal kalau dari segi elektabilitas kan sekarang Pak Ganjar dengan Pak Prabowo bersaing ketat, bahkan beberapa kali Pak Prabowo sudah menyalip Pak Ganjar gitu. Oke. Yang juga dengan konteks cawapres gitu. Pak PAN tentu kepengen cawapresnya yang jadi. Kemudian P3 juga kepengen cawapresnya jadi. Lalu apalagi Caimin PKB kan gitu. Jadi memang itu sesuatu yang tidak mudah kalau mau menyatukan semuanya. Oke. Tapi saya kira kalaupun mereka nanti tidak mengajukan satu pasangan calon presiden wakil presiden, tapi paling tidak silaturahmi ini mereka bisa membuat semacam gentleman agreement bahwa walaupun misalnya tidak bersatu dalam koalisi pilpres, tapi kan komunikasinya tetap bisa dilanjutkan, begitu kira-kira. Oke, walaupun memang belum ada kesepakatan yang final pastinya. Nah, saya langsung ke Pak Edi. Pak Edi, kan PAN sendiri sudah mengusulkan nih bakal calon wakil presidennya ini Erick Thohir. Apakah nanti juga akan dibawa pada pertemuan malam hari nanti bersama dengan Presiden dan juga 5 ketua umum partai politik yang juga hadir di sana? Ya, kalau kita bicara tentang Pak Erick Thohir, memang Pak Erick Thohir itu adalah sosok yang sudah cukup lama hadir dalam agenda-agenda pertemuan PAN, kegiatan-kegiatan PAN, diundang hadir, aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan PAN. Jadi sudah sangat dikenal, sangat diketahui oleh seluruh kader PAN di seluruh Indonesia dan hadir di basis-basis PAN di seluruh Indonesia. Jadi sudah perjalanannya cukup jauh dengan PAN. Dan dalam beberapa pertemuan memang kita sudah terlihat sangat akrab dengan Pak Erick Thohir. Bahkan ketika Rakornas PAN di Semarang 2 bulan yang lalu, yang dihadiri oleh Pak Erick Thohir, dihadiri Pak Ganjar, dan juga dihadiri oleh Bapak Presiden. Pada saat itu, Pak Zul secara terbuka mengatakan kepada Bapak Presiden, Pak Presiden, jika Indonesia dipimpin oleh Pak Ganjar dan Pak Erick, insya Allah Indonesia akan jaya dan aman ke depannya. Jadi kan sudah sinyal yang sudah cukup kuat ya. Dan tentu kami dari kader-kader PAN di seluruh Indonesia mendukung usulan Ketua Umum jika memang Pak Erick Thohir yang kita ajukan sebagai salah seorang di antara cawapres yang memang dibawa oleh PAN. Tetapi memang satu yang kita bawa namanya satu adalah Pak Erick Thohir. Nah ini cuma satu nama ya untuk baca wapres. Untuk bawa cawapres dari kita sejauh ini satu nama, meskipun kita selalu terbuka untuk diskusi. Jadi ruang dialog dari PAN itu selalu ada, selalu diskusi. Meskipun kita mengusulkan aspirasi kita dalam ruang diskusi tersebut. Oke, nah kalau PAN sudah nanti bawa nama bakal calon wakil presiden yakni Erick Thohir. Nah kalau dari Gerindra sendiri seperti apa? Apakah sudah ada nama yang nantinya juga akan diajukan? Nah katanya juga kan Pak Prabowo ini sudah mengantongi ada sejumlah nama untuk bakal calon wakil presiden, Bung Daniel. Ya, seperti berulang kami sampaikan bagi Gerindra, tentu calon presiden yang kami usung itu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan terkait dengan cawapres, kami akan bicara itu dengan partai yang kerjasamanya sudah kami tanda tangani dan sepakati, yaitu PKB. Dalam hal ini ya Gus Muhaimin, kita akan bicara penentuan cawapres siapa yang paling tepat untuk Pak Prabowo. Nah, tapi dengan catatan sangat terbuka dengan kerjasama dengan partai yang lain. Jadi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan bicara dengan partai yang lain yang mau bekerja sama dengan Gerindra dan PKB. Jadi pembicaraan ini akan terus dilakukan, termasuk mungkin nanti di pertemuan yang akan dihadiri oleh
Pak Prabowo termasuk juga akan dihadiri oleh Gus Muhaimin pastinya. Oke, nah ngomong-ngomong kerjasama tadi Bung Nalil juga ngomong kan ya soal kerjasama, membuka kerjasama. Nah kemarin juga ada pertemuan nih, ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, kemudian juga ada Abu Rizal Bakri. Ini apa juga yang juga dibahas soal koalisi juga? Ya tentu dua ketua umum partai politik ketemu, kemudian ada senior Golkar yang juga ketua Dewan Pertimbangan Golkar, tentu bicara banyak hal terkait dengan jelang Pilpres dan kerjasama politik. Yang penting Pak Prabowo pada prinsipnya terus melakukan penjajakan berbagai kemungkinan yang bisa dirancang dan dilakukan untuk Pilpres 2024. Jadi Mbak Adisti, prinsipnya adalah ada dua hal. Kita ingin bersepakat mengusung capres dan cawapres yang sama di satu sisi. Yang kedua, kita juga ingin bersepakat bahwasannya Pilpres 2024 itu dilaksanakan dengan fair, dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demokrasi kita harus tetap dirawat dan dijaga supaya sehat. Itu prinsip utama dalam semua komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau tidak bersepakat dalam mengusung capres dan cawapres yang sama, kita harus bersepakat untuk menjaga demokrasi yang sehat. Begitu saja. Oke, bersepakat untuk menyamakan atau mempertahankan demokrasi lah begitu kalau kita bisa bilang. Nah, Pak Jayadi kalau misalkan malam hari ini dari PAN mengajukan nama Erick Thohir, kemudian Partai Gerindra masih tetap mengusung calon presidennya dari Prabowo Subianto, bakal ada tarik-menarik atau seperti apa nanti? Atau justru bahkan ini untuk menyamakan suara, satu visi? Iya, kalau visi umum tentu tidak susah ya, bahwa misalnya menjaga demokrasi yang sehat, bertarung secara sehat, itu pasti bisa disepakati. Cuma memang tidak mudah untuk misalnya 6 partai lalu mencalonkan satu pasang, itu akan memerlukan komunikasi yang alot. Mungkin akan tetap diusahakan, ya Pak Jokowi mungkin akan mencoba mengusahakannya dengan wibawanya, tetapi saya kira malam ini belum akan ada kesepakatan apapun soal yang lebih konkret soal apakah mengajukan satu pasang calon atau tidak gitu. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, kalau misalnya hanya akan mencalonkan satu pasang calon, pertanyaan pokoknya siapa capresnya gitu. Tadi saya sebutkan ada 3 capres di situ. Ya, kemudian kalau sudah sepakat itu aja tidak mudah kan. Lalu kalau misalnya sepakat satu capres, cawapresnya siapa gitu. Termasuk juga pertanyaan misalnya PAN tadi kan mengajukan cawapres Erick Thohir. Pertanyaannya capresnya siapa? Oke, langsung deh saya tanya deh berarti. Apakah capresnya Ganjar gitu kan? Pak Edi, jadi cawapresnya Erick Thohir, nah capresnya berarti Ganjar nih sudah firm atau gimana Pak Edi? Tapi sebenarnya cawapres Erick juga cocok untuk Pak Prabowo. Oke, kita dengarkan nih Pak Edi. Ya kalau capres kan kita tidak mengusulkan, jadi kita nanti akan berdialog tentu dengan siapapun yang akan menjadi capres yang akan ditetapkan oleh Pak Zul. Sebagai background, bahwa PAN telah memberikan mandat kepada Pak Zulkifli Hasan di dalam Rakernas 2021 dan 2022 agar beliau menetapkan siapa capres dan cawapres dari PAN ke depannya. Jadi Pak Zul sudah memiliki mandat tersebut. Nah, tetapi kendati demikian Pak Zul karena beliau sangat demokratis akan membahasnya di internal PAN. Tetapi saya kok meyakini bahwa pertemuan malam ini adalah tindak lanjut dari pertemuan yang ada di rumah PAN beberapa waktu yang lalu, ya dalam konteks untuk membangun sebuah koalisi kebangsaan. Itu. Nah, jadi tidak sekedar hanya membicarakan siapa capres, siapa cawapres, dan kemudian tukar-menukar nama. Saya kira itu kan sangat teknis ya, dan itu forumnya bukan forum yang pas untuk itu, saya kira. Oke, nah tadi Pak Edi bilang ada koalisi kebangsaan. Nah kalau Bung Daniel ini koalisi kebangsaan satu poros atau lebih dari 2 poros nih? Apanya ini Mbak? Jadi, nah kalau koalisi kebangsaan kemungkinannya apakah hanya satu poros atau kok bisa 2 poros ini? Karena kan ada juga 2 capres, ada tadi Bung Jayadi bilang 3 capres bahkan.
pada prinsipnya Gerindra, Pak Prabowo siap berapa poros pun. Yang penting itu adalah yang terbaik dan kemudian kompetisi kita bisa sehat di 2024 nanti. Itu saja. Jadi Pak Prabowo ini sangat terbuka untuk berkompetisi dengan siapapun, dengan partai manapun. Tapi juga siap bersanding dengan siapapun, dengan partai manapun. Itu prinsipnya, Mbak. Oke, saya ke Pak Jayadi deh. Pak Jayadi, kalau memang malam hari ini bisa dikatakan belum ada kesepakatan yang final, nanti sebenarnya apa yang nanti akan dibahas? Apakah juga tadi juga Pak Jayadi bilang ada 3 capres. Nanti kita akan tanyakan lagi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Nah, nampaknya menarik sekali nih soal perbincangan, nggak jadi jeda lah ya berarti ya kita ya. Nah, kalau Pak Jayadi, kalau tidak ada keputusan yang final, ini berarti apa yang nantinya akan dibahas? Saya kira paling tidak ada 3 ya yang bisa dibahas atau dicoba dijajaki oleh 6 partai ini. Yang pertama yang sifatnya lebih umum normatif ya, visi kebangsaan gitu, memastikan bahwa 6 partai sepakat mengawal pemilu 2024 itu berlangsung dengan baik ya, hasilnya juga bisa melanjutkan pembangunan Indonesia gitu. Itu satu. Saya kira itu tidak sulit untuk disepakati karena 6 partai ini kan semuanya anggota koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua adalah soal capres cawapres. Artinya soal koalisi gitu. Nah, yang ini mungkin belum akan ketemu hal yang konkret nanti malam. Tapi pasti dibicarakan juga, saya kira itu pasti ada penjajakan-penjajakan yang mungkin gitu. Yang ketiga, saya kira kalau melihat perkembangan yang ada sekarang, itu partai-partai yang 6 ini juga realistis untuk melihat bahwa mereka harus bersiap-siap dengan kemungkinan adanya beberapa poros dari 6 partai ini, minimal 2 poros misalnya, ya. Misalnya katakanlah Pak Ganjar tetap maju, Pak Prabowo juga tetap maju. Itu berarti kan kalau misalnya dua-duanya maju, Pak Airlangga bergabung dengan salah satu misalnya, atau malah Pak Airlangga bikin poros sendiri, itu kan juga tetap mungkin. Kalau Pak Airlangga tetap bersikukuh untuk menjadi capres gitu. Nah, kalau posisi yang itu yang dianalisis oleh partai-partai ini, saya kira mereka bisa bersepakat soal bagaimana strategi menghadapi putaran kedua. Gitu. Karena kan kalau 3 nama itu yang maju atau ditambah 1 nama lagi, potensi untuk adanya putaran kedua menjadi sangat besar. Nah, jadi bisa saja kerjasama atau koalisinya itu kan diproyeksikan untuk kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa dicapai untuk putaran kedua. Jadi antisipasi seperti itu yang mungkin bisa disepakati karena sifatnya kan prinsip, tidak strategis teknis terkait dengan siapa jadi capres-cawapres. Kalau bicara capres-cawapres, saya kira malam ini belum akan ketemu yang konkret. Oke, belum ada pertemuan yang konkret ya kalau untuk hasilnya malam hari ini. Kalau misalkan Bung Daniel, kalau di Gerindra sendiri seperti apa dinamikanya soal bakal calon wakil presiden ini? Karena kan memang sudah firm nih kalau Gerindra sudah mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Ya, hasil koordinasi beberapa hari yang lalu melibatkan unsur DPD dari seluruh Indonesia, kemudian seluruh pengurus harian Gerindra itu disepakati bahwasannya keputusan politik terkait dengan Pilpres diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Gerindra, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Itu pertama, Mbak. Kemudian kedua, karena kita sudah memutuskan bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Gus Muhaimin, maka keputusan memilih cawapres itu dibicarakan antara Pak Prabowo Subianto dengan Gus Muhaimin. Beliau berdua itu akan bicara berdua atau melibatkan partai yang lain yang nanti mau bekerja sama dengan Gerindra dan PKB. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, nanti berarti kita tunggu saja bagaimana kemudian hasil dari pertemuan dalam tanda kutip ngopi-ngopi di Istana bersama dengan 6 ketua umum partai politik dan juga Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat Terima kasih. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Kompas Petang usai jeda. Pelaku penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta diduga merupakan warga Lampung. MUI meminta polisi untuk mengusut tuntas motif penembakan.
Mau yang itu juga dong.